Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit, salam satu hobi pecinta merpati free fly. Kali ini saya sedang tidak bersama merpati, tapi kali ini saya akan sharing mengenai merpati free fly yang berkaitan dengan usia yang ideal untuk meloloh atau untuk mencetak merpati free fly. Berapa sih usia ideal untuk mencetak merpati free fly? Nah, itu banyak ditanyakan, khususnya bagi para pemula ya. Di sini saya coba akan menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan atau pernah saya alami. Untuk usia pertama ya, secara umum usia untuk kita mencetak merpati free fly, kalau saya sendiri saya bagi menjadi 3 fase ya. Jadi 3. Yang pertama adalah di usia 10 sampai dengan 14 hari atau 2 minggu. Nah, usia 10 sampai 14 hari adalah usia paling mudah merpati itu respon terhadap botol ya, tentunya kita meloloh menggunakan botol. Yang kedua adalah fase usia 15 sampai dengan 1 bulan. Di fase kedua ini burung agak mulai susah diresponkan ke botol ya. Tentunya nanti ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini ya. Dan berikutnya lagi adalah fase ketiga. Fase ketiga adalah usia 1 bulan lebih sampai dengan 2 bulan atau sebelum perdana. Nah, tentunya setiap fase ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk fase pertama saya tidak akan banyak membahas caranya seperti apa, nanti akan saya cantumkan saja linknya di deskripsi, karena di situ ada lengkap bagaimana cara meloloh di tahap awal ini usia 10 sampai 14 hari ya. Nah, di sini akan saya sharing adalah mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan meloloh di usia 10 sampai dengan 14 hari. Kelebihan yang pertama adalah burung itu bondingnya bagus ya, bondingnya bagus. Terus juga tentunya kalau bondingnya bagus, responnya juga bagus ya, itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya biasanya karena overbonding itu menyebabkan ketika perdana agak susah dilatih untuk terbang, karena punya ketergantungan terhadap owner, punya kecenderungan burung itu selalu pengen balik ke owner. Jika teman-teman tidak memiliki pelatih, ini akan sangat merepotkan ya. Jadi kelebihannya adalah burung itu bondingnya bagus, responnya bagus. Kekurangannya adalah ketika diperdanakan akan kesulitan karena over bonding, burung punya kecenderungan untuk balik ke owner. Itu untuk yang tahap fase yang pertama. Untuk kekurangan dan kelebihan fase yang kedua ini di usia 15 sampai dengan 30 hari. Untuk kelebihannya mungkin untuk bonding masih relatif bagus lah, seperti halnya dengan proses loloh di tahap atau di fase 1 tadi. Bondingnya tetap bagus, responnya juga tetap bagus. Kekurangannya hanya dalam melatih respon terhadap botol atau melatih lolohnya itu agak sulit biasanya di usia 15 hari ke atas sampai dengan 1 bulan ya, khususnya di usia kalau sudah memasuki usia 20 hari ya. Di usia 20 hari itu biasanya burung sangat susah untuk dilatih respon terhadap makanan. Walaupun kita puasakan 1-2 hari, biasanya dibasuh dengan air, paruhnya pun masih belum buka. Kalaupun mau buka, dimasukkan ke dalam botol, biasanya burung selalu menolak, tidak langsung membuka paruhnya terus memasukkan makanan ke dalam paruh. Beda halnya dengan cetak dari usia 10 atau 14 hari, burung akan responsif banget ya. Jadi kelebihannya untuk bonding dan respon mungkin masih sama halnya dengan cetak yang fase 1 itu. Kekurangannya hanya di
cara meloloh akan sedikit merepotkan karena tidak mudah untuk membuka paruh. Biasanya di usia 20 hari ke atas ya, itu burung sudah tidak, bahkan susah atau tidak mau membuka mulut. Caranya burung dilatih untuk makan mandiri ya. Gimana cara makan mandirinya ya, melatih burung untuk bisa makan mandiri, nanti video cara melolohnya akan saya cantumkan linknya di deskripsi juga. Berikutnya adalah di fase ketiga. Fase ketiga, proses cetak di fase ketiga yaitu di usia 1 bulan lebih atau 1 bulan sampai dengan 2 bulan ya. Nah, jelas kalau untuk di fase usia 1 bulan lebih sampai dengan 2 bulan, burung itu biasanya sudah tidak mau respon terhadap botol atau diloloh menggunakan botol. Jalan satu-satunya adalah burung langsung dilatih untuk makan mandiri. Nah, ini yang jadi kendala biasanya. Burung usia 1 bulan lebih itu burungnya relatif giras atau tidak bisa tenang. Apalagi kalau dari usia piikan jarang dipegang orang. Nah, ini agak sedikit merepotkan kalau burungnya giras. Kalau burungnya sudah punya bawaan tenang atau kalem atau tidak gerabakan, itu akan memudahkan teman-teman untuk melatih respon terhadap makanan. Tentunya jalan satu-satunya adalah dilatih untuk makan mandiri. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui untuk melatih burung makan mandiri, itu ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung burung itu dikasih jagung misalkan langsung mau makan ya. Tahapannya yaitu yang pertama dipuasakan dulu, yang jelas dipuasakan 1 sampai dengan 2 hari ya. Kalau burung dipuasakan 1 sampai 2 hari belum mau respon terhadap makanan, jalan yang perlu kita lakukan adalah kita harus mau menyuapi burung itu agar burung tahu bahwa itu makanan. Kita suapi satu persatu beberapa biji untuk merespon dulu. Setelah itu kalau sudah dilakukan hal itu, teman-teman coba tinggal kasih makanan di kandangnya menggunakan tempat atau cepuk sampai dengan burung itu tahu bahwa itu makanan dan mau respon terhadap makanan. Kalau sampai sudah terpantau bahwa burung itu makan makanan yang kita sediakan, baru kita mulai latih kasih makan dari tangan kita. Kalau masih belum mau dari tangan, menggunakan tempat dulu atau cepuknya kita pegang. Nanti perlahan dari cepuk sudah tenang, dia nggak takut, baru kita sodorkan pakai tangan. Dan biasanya kalau saya untuk melatih respon atau melatih burung untuk makan mandiri, yaitu pakan yang saya sediakan adalah menggunakan pur terlebih dahulu, karena untuk mempermudah burung itu menelan makanan ya, tidak menggunakan jagung secara langsung karena biasanya jagung terlalu besar. Untuk pur yang saya gunakan biasanya pur babi ataupun pur untuk ayam yang 511, itu untuk pakan ayam starter atau pakan ayam yang masih pitik atau masih kecil seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, ada 3 fase di mana teman-teman bisa meloloh atau mencetak burung merpati free fly dari yang tadi usia 10 sampai 14 hari, fase kedua usia 15 sampai 30 hari, dan fase ketiganya di usia 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Oh iya, ini yang perlu saya ketahui untuk fase 1 dan fase kedua, kelebihan dan kekurangannya hampir sama, yaitu burung bondingnya bagus. Kendalanya hanya di saat berdana biasanya burung overbonding. Nah, untuk yang fase ketiga ini sedikit berbeda teman-teman ya. Kelebihannya adalah burung mudah untuk diperdanakan, sangat mudah apalagi punya pelatih. Tetapi kekurangannya adalah bondingnya kurang. Nah, ini yang perlu teman-teman hati-hati, teman-teman waspadai ketika mencetak usia dari 1 bulan lebih. Jadi biasanya kalau usia perdana itu 2 bulan lebih, itu akan sangat mudah digandeng dengan pelatih, dia akan langsung mau terbang. Tapi hati-hati ketika bondingnya kurang, apalagi pelatihnya belum cukup mapan, karena ini beresiko escape
ya. Adapun penjelasan lebih detail lagi ataupun pertanyaan yang teman-teman mungkin masih bingung, nanti silahkan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.